Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current take us. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol memohon maaf kepada salah seorang petani yang memberikan gambar pupuk dan mungkin Pendi salah terka. Bahwa kenapa harus saya bikin konten, karena pada dasarnya bahwa pupuk, ketika kita membicarakan pupuk untuk tanaman kelapa sawit, kita ternyata tidak bisa berdasarkan namanya saja. Sangat mengganggu pikiran Pendi ketika harus mengatakan bahwa pupuk ini namanya salah. Sekali lagi, pupuk ini namanya salah. Pertanyaan adalah DSP 36 Pak Pendi, apakah baik untuk tanaman kelapa sawit? Baik. Tapi hati-hati Pak, reaksinya adalah sedikit agak asam. Karena bahwa sepaham Pendi, namanya DSP adalah double super fosfat, apalagi ada 36 berarti adalah double super fosfat dengan kandungan P2O5. Dengan adanya DSP ini ada bahwa salah satu pupuk fosfat yang digunakan untuk beberapa tanaman ini pada dasarnya membawa fosfat yang sudah diasamkan di pabrik, sehingga pasti akan mengalami memiliki reaksi yang agak asam. Di mana bahwa double super fosfat dalam, harus saya tunjukkan reaksi kimianya, bahwa kalsium fosfat ini yang ada kalsium ada fluornya juga, ketika menggunakan H3PO4 dan air direaksikan, maka akan menghasilkan HF ini. Kemudian HF ini juga ditambahkan H2SO4 supaya bahwa DSP atau double super fosfat ini adalah mudah larut. Namun begitu saya tanyakan pada fotonya atau tidak, bahwa ternyata begitu dikirimkan foto yang ada di depan video ini, bahwa ini adalah menyalahi, sekali lagi namanya tidak sesuai. DSP 36 ternyata tidak ada hubungannya dengan fosfat, kandungannya ternyata di dalam kemasannya. Sekali lagi para planter dan para petani semuanya, satu hal yang ingin saya sampaikan di sore hari ini adalah bahwa hati-hati membeli pupuk, jangan percaya mereknya saja. Berarti ini adalah pupuk yang ketiga ketika petani curhat kepada The Brondol. Yang pertama adalah Mutiara 16 yang ternyata isinya adalah MgO dan CaO, artinya bahwa seperti dolomit juga. Kemudian ada Posca juga sama, hanya ada MgO dan CaO. Dan ini yang ketiga adalah DSP 36. Yang ada di yang seorang Pendi ini adalah bahwa DSP 36 kemungkinan adalah double super fosfat yang memiliki kandungan 36% yang hampir setara dengan SP36 atau super fosfat 36. Ternyata di luar nalar saya, ternyata bahwa ini adalah pembenah tanah lagi. Sekali lagi, jika ada tulisan pembenah tanah, maka itu adalah bukan NPK atau pupuk tunggal. Ada kemungkinan bahwa dia adalah bangsa-bangsa dolomit. Karena sekali lagi pembenah tanah adalah untuk membantu lahan kita untuk berbenah, artinya untuk memperbaiki struktur baik secara fisik dan kimianya. Ketika saya lihat di SP36 ini kemasannya ternyata adalah mengandung magnesium oksida sebanyak 13,23% dan CaO adalah 31,24%. Ini adalah pupuk yang sudah mengecoh saya. Ternyata bahwa pupuk ini juga sama dengan dua pupuk yang depan sana, Mutiara 16 yang bukan NPK sesungguhnya. Kemudian ada Posca juga sama, dan ini DSP 36. Para planter dan para petani semua, kita harus hati-hati kita membeli pupuk. Saya juga harus hati-hati sebagai yang sudah saya niatkan membantu para petani, juga harus saya hati-hati sendiri. Jika mengatakan bahwa pupuk ini baik atau tidak, maka jangan hanya sebutkan merek, kirim fotonya secepatnya sehingga bahwa saya bisa menelaah kandungan yang ada. Ketika kandungan yang ada ini tidak sesuai dengan namanya, maka sekali lagi saya akan menjelaskan secara detail kepada para petani dan para planter semuanya bahwa ini juga bangsa dolomit juga, yang ibaratnya adalah kandungannya adalah magnesium dan kalsium saja yang ditambahkan. Kenapa ini penting untuk dibahas? Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita memupuk ini
DSP-36 seperti kita sudah memupuk fosfor, tidak. Berarti ini kita hanya memupuk magnesiumnya saja. Ketika kita memupuk magnesiumnya saja, berarti kita masih kekurangan unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kaliumnya yang belum masuk. Jangan jadi ketika kita menerka unsur hara yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit, berarti dengan memupuk ini saja ya seperti kita memupuk dolomit, berarti unsur hara yang lain nggak ada. Oleh sebab itu, sekali lagi mohon maaf kepada para petani yang nanya saya, mungkin untuk yang lainnya jika mau menanyakan pupuk ini bagus atau tidak, maka kirim fotonya dan gambarnya sehingga Pendi jelas untuk menjelaskan. Sehingga memang ada 2 orang ini yang menanyakan DSP-36, maka saya jamin bahwa DSP-36 yang terkandung di dalamnya hanya magnesium oksida dan kalsium oksida yang kandungannya tidak lain hanyalah seperti kita memupuk menggunakan dolomit. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Intinya bahwa yang pertama, bahwa kita tambah lagi bahwa ketika pupuk fosfat sudah pabrikan, baik TSP maupun SP36 maupun yang lainnya, ketika sudah masuk ke pabrik, maka di pabrik adalah mengalami proses pengasaman yang dia nanti akan bereaksi asam sampai agak asam. Karena apa? Karena akan dikasih pengasaman di pabrik sana. Yang kedua, ketika kita membeli pupuk untuk tanaman kelapa sawit kita, maka pastikan lihat kandungannya. Jangan hanya namanya saja. Kita bisa beli bakso. Mungkin kita bisa beli mereknya rokok ini ya, isinya kan bisa saja yang beda. Karena bahwa nama tidak selalu benar. Jadi kita harus mengecek kandungannya. Mungkin itu aja dulu untuk sore hari ini. Semoga kesehatan dan kebahagiaan buat kita, saya dan Anda semuanya dilimpahkan oleh Allah, dan kita diberikan didekap dengan kesehatan selalu. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.